Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Yulianto. Kami dari kelompok 6, kelas B Pendidikan Fisika 2020 yang beranggotakan Rizky Tamira Latifah dan Sasna Syifa Ardiana akan mempresentasikan terkait paper yang kami buat dengan judul Aplikasi Distribusi Maxwell-Boltzmann pada Distribusi Kecepatan Sesaat Partikel Brown. Pada pembahasan kali ini terdapat 6 poin yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua yaitu pendahuluan, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian dan pembahasan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Selanjutnya abstrak, diketahui bahwa hingga saat ini distribusi Maxwell-Boltzmann kerap kali digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan fisika. Maka dari itu, pada paper ini, distribusi Maxwell-Boltzmann akan diterapkan untuk mengetahui kecepatan sesaat dari partikel Brown pada sistem tertentu dengan tinjauan persamaan Langevin. Lalu pada penelitian ini akan digunakan 4 sistem yang berbeda, yaitu cairan mikrosfer silika dalam air, cairan silika dalam aseton, cairan BaTiO dalam aseton, dan partikel polimer atau partikel AuPS yang tersuspensi dalam air. Masuk ke poin pendahuluan. Pada pendahuluan kali ini terdapat 5 poin yang akan disampaikan. Yang pertama terkait persamaan matematis distribusi Maxwell-Boltzmann. Yang kedua, hubungan distribusi Maxwell-Boltzmann dengan fisika statistik. Yang ketiga adalah representasi distribusi Maxwell-Boltzmann. Yang keempat, tujuan penelitian. Dan yang kelima adalah objek penelitian. Kemudian, untuk persamaan matematis dari distribusi Maxwell-Boltzmann dapat dilihat pada tampilan. Kita tahu bahwa fungsi distribusi kecepatan Maxwell-Boltzmann yang dinormalisasi dari gas ideal dalam satu dimensi dapat dituliskan sebagai Fv sama dengan akar M per 2 Pi KBT eksponensial negatif MV kuadrat per 2 KBT, di mana M merupakan massa partikel, Kb adalah konstanta Boltzmann, dan T menunjukkan suhu dari sistem. Selanjutnya, untuk hubungan distribusi Maxwell-Boltzmann dengan fisika statistik. Hingga saat ini, distribusi Maxwell-Boltzmann masih diterapkan dalam memprediksi sebagian besar sistem fisik. Walaupun distribusi kecepatan mutlak pada sistem tertentu diprediksi dapat menyimpang dari standar distribusi Maxwell-Boltzmann. Akan tetapi, hal tersebut ternyata disebabkan karena adanya interaksi antar partikel atau efek relativistik. Selanjutnya, untuk representasi distribusi Maxwell-Boltzmann. Untuk representasi dari distribusi Maxwell-Boltzmann, hingga saat ini sebagian besar direpresentasikan dalam bentuk diagram. Representasi diagram dalam distribusi Maxwell-Boltzmann bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami data yang tersaji. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini beberapa rujukan buku maupun artikel yang terkenal masih menyajikan diagram distribusi Maxwell-Boltzmann yang salah, bahkan menyesatkan. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian kali ini, yaitu untuk menganalisis hasil distribusi Maxwell-Boltzmann pada graf Brown berdasarkan persamaan Langevin dengan sistem yang berbeda-beda. Adapun objek penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah 4 sistem yang berbeda, meliputi pada analisis pertama akan ditinjau dalam 3 sistem, yaitu mikrosfer kaca silika atau SiO2 dalam air, mikrosfer kaca silika dalam aseton, dan mikrosfer kaca barium titanat atau BaTiO3 dalam aseton. Sementara itu, pada analisis kedua akan ditinjau hanya dalam satu sistem, yaitu partikel polimer atau partikel AuPS yang tersuspensi dalam air, yang mana partikel AuPS ini merupakan koloid polistiren atau PS yang berlapis partikel nano emas. Selanjutnya, untuk tinjauan pustaka terdapat 5 subbab pembahasan yang akan diulas dalam paper ini. Yang pertama yaitu
distribusi Maxwell-Boltzmann. Yang kedua, bentuk diagram distribusi Maxwell-Boltzmann. Yang ketiga, membandingkan diagram distribusi yang menunjukkan perilaku molekuler. Yang keempat, gerak Brown. Dan yang kelima adalah persamaan Langevin. Kemudian, untuk bentuk diagram distribusi Maxwell-Boltzmann yang diharapkan dapat dilihat dari hasil penelitian, yaitu seperti ini, di mana pada garis yang bawah menunjukkan kecepatan. Untuk garis yang ke atas ini menunjukkan partikel yang telah dinormalisasi, sehingga menyerupai bentuk lonceng. Baik, selanjutnya pada penelitian kali ini digunakan persamaan Langevin, yaitu M star X double dot T sama dengan min 6 pi eta R X dot T min 6 R kuadrat akar pi rho V eta integral 0 hingga T min T aksen pangkat min setengah X double dot T aksen DT aksen ditambah FTHT negatif KXT, di mana M star ini menunjukkan hasil penjumlahan dari MP ditambah MA, yang artinya adalah massa efektif yang merupakan hasil dari asumsi fluida yang tidak dapat dimanfaatkan. Lalu MP sendiri adalah massa partikel, MA adalah 2 pi R pangkat 3 rho V per 3 adalah massa fluida yang dipindahkan, rho V adalah massa jenis cairan, eta adalah viskositas cairan, dan K adalah gaya perangkap gas. Selanjutnya, untuk metode penelitian dalam paper ini menggunakan literatur review terhadap 21 paper atau artikel terkait aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann dalam gerak Brown. Tujuan dari literatur review ini untuk mengidentifikasi pengaruh aplikasi dari distribusi Maxwell-Boltzmann terhadap kecepatan sesaat cairan mikrosfer serta kesesuaian diagram yang terbentuk dibandingkan dengan teori yang ada. Untuk metode penyusunan tulisan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah systematic literature review yang berfokus pada variabel atau topik penelitian terkait. Sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait hasil penelitian dan pembahasan. Dalam review jurnal ini kita menggunakan 2 penelitian. Untuk hasil penelitian yang pertama yaitu lintasan yang digunakan dalam 3 sistem pada analisis penelitian pertama itu sebanyak 677 lintasan mikrosfer silika dalam air, 143 lintasan mikrosfer silika dalam aseton, dan 43 lintasan mikrosfer kaca barium titranat atau BaTiO3 dalam aseton. Lalu waktu rata-rata yang lebih pendek itu akan menghasilkan lebih banyak energi kinetik yang diukur sekaligus mengurangi rasio sinyal noise atau SNR, sehingga SNR-nya itu sama dengan 10 log 10 V kuadrat per N kuadrat, di mana V kuadrat dan N kuadrat ini merupakan rata-rata akar kuadrat atau RMS dari pengukuran kecepatan dan noise. Ini merupakan hasil dari penelitian pertama. Untuk grafik A, itu grafik mikrosfer silika dalam air. Ini grafik A itu merupakan mikrosfer silika dalam air dengan VRMS-nya yaitu 327 μm per sekon. Lalu yang B ini merupakan grafik mikrosfer silika dalam aseton, VRMS-nya 227 μm per S. Lalu yang grafik C itu mikrosfer BaTiO3 dalam aseton, VRMS-nya 104 μm per sekon.
Nah, untuk kesimpulan keseluruhan dalam penelitian pertama itu didapatkan dalam tabel pertama ini. Untuk diameter partikelnya silika dalam air itu sebesar 3,06 plus minus 0,05 μm. Silika dalam aseton 3,98 plus minus 0,06 μm dan PaTi03 dalam aseton 5,36 plus minus 0,06 μm. Selanjutnya yang kedua yaitu terkait kekuatan penangkapannya. Dalam silika dalam water itu sebesar 188 plus minus 15 μm per m, silika dalam aseton sebesar 50 plus minus 8 μm per m, dan PaTi03 dalam aseton sebesar 342 plus minus 13 μm per m. Untuk besar C-nya, silika dalam air 25,3 plus minus 0,5 mV per nm, silika dalam aseton 6,3 plus minus 0,3 mV per nm, PaTi03 dalam aseton 31,8 plus minus 0,6 mV per nm. Untuk posisi tembakan noise-nya, silika dalam air 2,3 plus minus 0,1 fm per akar hertz, silika dalam aseton 8,9 plus minus 0,4 fm per akar hertz, dan PaTi03 dalam aseton sebesar 1,7 plus minus 0,1 fm per akar hertz. Kecepatannya itu sebesar 3, dalam silika dalam water itu sebesar 3,6 miliar, silika dalam aseton sebesar 200 juta, dan PaTi03 dalam aseton sebesar 144 juta. Untuk energi kinetiknya, dalam silika dalam air itu 78%, silika dalam aseton 83%, dan PaTi03 dalam aseton sebesar 100%. Untuk setiap sistem, noise-nya itu memiliki kontribusi sebesar 4%, sehingga menyebabkan kecenderungan mendekati kecepatan sesaat. Selanjutnya terkait hasil penelitian kedua. Distribusi Maxwell-Boltzmann itu akan diterapkan untuk mengetahui kecepatan sesaat dari partikel brown pada partikel polimer atau partikel AuPS yang tersuspensi dalam air. Pada analisis kedua ini, melakukan analisis terhadap perpindahan kuadrat rata-rata atau MSD, kerapatan spektral daya PSD, dan distribusi kecepatan partikel brownian yang terperangkap. Nah, untuk ini grafik yang pertama ini itu merupakan kurva PSD dengan diameternya dari jurnalnya itu D sama dengan 0,915 μm partikel PMMA dengan daya perangkapnya itu sebesar 14,5 mV. Dihitung dari pusat perangkap yang suhunya itu 23 derajat Celcius. Dan pada kurva ini itu juga menunjukkan daya kerapatan spektralnya untuk perangkap kosong yang mengindikasikan latar belakang terjadinya noise di dalam sistem. Perolehan PSD dalam partikel itu mencapai dasar noise dari sistem dengan frekuensi sekitar 7 kali 10 pangkat 6 Hz. Perhitungan MSD ini dilakukan dengan cara mengambil rata-rata dari setiap dua titik data yang berdekatan, lalu menggabungkan data posisi fotodetektornya yang seimbang, serta mengurangkan MSD partikel dari MSD yang dihitung untuk perangkap kosongnya. Nah, selanjutnya untuk gambar yang ini itu menunjukkan hasil perhitungan MSD-nya. Ini juga sebagai panduan hukum daya yang sesuai dengan gerakan difusif dan gerakan balistik. Pada waktu yang singkat, nilai perpindahan MSD-nya itu mendekati sistem balistik, di mana momentum sesaat partikel itu belum mengendor. Waktu pengenduran momentum partikel itu 59 ns. Oleh karena itu, resolusi waktu sebesar 10 ns itu memungkinkan untuk menyelesaikan perpindahan sejauh 23 pm yang secara umum itu sesuai dengan 1/5 diameter atom, sehingga itu dapat mempermudah perkiraan distribusi kecepatan partikel. Hanya untuk kurva ini
menunjukkan pergerakan dari partikel polistirennya yang dilapisi nanopartikel emas dengan diameter 2,15 μm di mana PSD dan MSD pada partikel itu terjebak dalam perangkap 15 MV dengan temperatur 23,5 derajat Celcius. Untuk grafik yang ini merupakan perpindahan kuadrat rata-rata untuk partikel polistiren berdiameter 2,15 μm yang dilapisi nanopartikel emas atau AUPS-nya pada suhu 23,25 derajat Celcius. Nah, garis hitam vertikal itu menunjukkan konstanta waktu dari partikel brown di dalam perangkapnya. Selanjutnya untuk grafik yang terakhir itu menunjukkan perbandingan antara distribusi kecepatan yang diperoleh dengan distribusi kecepatan secara teoritis melalui penerapan distribusi Maxwell-Boltzmann. Nah, lingkaran merah ini menunjukkan kontribusi noise-nya pada perangkap kosong. Akar kuadrat dari kecepatan rata-rata baik secara eksperimen maupun teoritis itu diperoleh masing-masing sebesar 492 μm per sekon dan 707 μm per sekon. Ini garis merah ini merupakan teorinya Maxwell-Boltzmann. Nah, untuk kesimpulannya, distribusi Maxwell-Boltzmann itu termasuk dalam distribusi peluang kontinu yang berfungsi untuk mengilustrasikan kecepatan sebuah partikel yang berwujud gas. Lalu yang kedua, gerak Brown itu merupakan gerak acak partikel yang digerakkan oleh gerak thermal molekul dalam fluida. Kecepatan saat pada partikel Brown itu dapat dianalisis menggunakan persamaan Langevin dan aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann. Pada analisis pertama dan kedua, grafik kecepatan dalam aplikasi distribusi Maxwell-Boltzmann-nya pada cairan mikrosfer silika dalam air, silika dalam aseton, BaTi03 dalam aseton, dan partikel polimer atau partikel AUPS yang tersuspensi dalam air itu akan membentuk kurva lonceng yang sesuai dengan teori grafik dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Lalu besar kecepatan saat dalam cairan yang diperoleh secara eksperimen itu mendekati dengan perhitungan teoritis. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu persamaan Langevin itu dapat digunakan untuk memprediksi pengukuran kecepatan saat dalam cairan dengan syarat resolusi temporal lebih dekat dari skala waktu redaman akustik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.